Ini ambil satu lagi bangku buat kamu. Ini buat Pak Arif. Kamu operatornya di situ aja nggak apa-apa. Iya di situ aja. Oke, cek 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 sound. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Duduk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sambil ngetes-ngetes ini Pak ini bisa apa enggak? Ya. Hari ini kembali kita dalam suatu majelis yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan menjadi satu ladang. Ladang apa? Ladang amal. Belajar emang beramal Pak. Belajar juga bisa dilakukan sebagai sebuah beramal. Kan kalau misalnya kita memberikan senyum itu juga bagian dari ibadah. Kalau segala sesuatu yang kita lakukan kita niatkan dalam rangka ibadah, maka nilainya menjadi nilai amal ibadah. Betul? Betul. Ini nggak ada yang di bawah ya, semua di atas kan? Nggak ada ya, alhamdulillah. Jangan sampai nggak kelihatan lah kayak kelinci gitu ngumpet-ngumpet gitu kan. Dulu Pak Arya tuh punya kelinci, rumahnya sampai dalam banget di dalam. Rumah kelinci kan di dalam kan, dalam tanah. Aslinya begitu. Siapa yang punya kelinci di rumah? Kelinci. Kamu punya kelinci ya? Rumahnya dalam nggak? Dia pakai kandang ya. Saya tuh Pak Arif khawatir ini lepas. Oke, kelompok 4 sudah siap ya? Siap. MC enggak. Tapi sebetulnya kalau mau ada MC, temuin Pak Arif. Pak, saya siap jadi MC. Ada yang mau nemenin Pak Arif jadi MC? Soalnya kalau dilempar-lempar itu capek, kita energinya habis. Pak, saya siap jadi MC Pak. Gitu enak. Ya. Sambil juga ngetes cek sound mic kita ya. Cek. Sepertinya belum nyala. Cek. Ya. Cek sound. Suaranya gede sekali. Cek sound. Iya. Oke. Ini saya begini nggak apa-apa ya, biarin. Terlalu nempel nggak apa-apa. Sudah siap kelompok 4 dan hari ini kita akan bicara. Anda yang bicara, Anda yang bertanya, Pak, saya menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman ini begini. Anda bacakan kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3 sampai 5 kalimat. Teman-teman, kesimpulan saya benar apa enggak? Nah gitu. Itu sebuah pertanyaan. Daripada tidak ada pertanyaan sekali. Ini kalau di laporan nggak ada pertanyaan, ini nilai kelompok saya kasih 30 loh. Atau saya turunin. Nilainya jadi 0. Kalau nggak ada pertanyaan dari kelompok. Oh yang sering nanya otomatis nilainya 90. Tadi rapot di atas 90 kalau sering tuh. Dia yang aktif banget 99 kalau perlu. Ya, kayak Fahri ini kan. Insya Allah. Tapi kalau dia konsisten, sering baca juga. Ya kan? Permintaan Pak Arif untuk desain robot itu semok udah belum? Wih sih, bentar dia. Punya alasan dia. Wow. Boleh nanti ketemu sama Pak Arif ya? Pak, kamu tanyain desainnya kayak gimana Pak? Konsepnya kayak gimana ya? Oke, jadi hari ini kita diskusi. Diskusi itu tidak diam. Diskusi itu adalah dua arah. Oke, waktunya biar tidak habis, langsung kita serahkan kepada
kelompok 4. Waktu dan tempat dipersilahkan. Langsung moderator. Moderator saya, Pak. Ya. Oh, gitu ya. Lu geser ke di sini. Nah, buset nih, Pak. Nah, udah kelihatan belum itu nih? Coba langsung buka, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang manfaat belajar sejarah demokrasi Pancasila bagi diri sendiri dan kehidupan. Yang pertama akan dibacakan oleh Harpi Mufli. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang dipopulerkan oleh Orde Baru pada masa kepemimpinan Soeharto tahun 1966 sampai tahun 1998. Istilah demokrasi Pancasila lahir dari konsep pemikiran yang kontra atau berlawanan terhadap konsep demokrasi terpimpin masa Soekarno 1959 hingga 1965. Secara tidak langsung, pemberlakuan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru adalah sebuah upaya delegitimasi terhadap konsep demokrasi terpimpin Soekarno. Terbitnya Surat Perintah 11 Maret Super Semar pada 1966 menjadi penanda dari pelaksanaan demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Demokrasi Pancasila juga mengatur adanya hubungan yang harmonis antar eksekutif dan legislatif, sehingga keseimbangan yang wajar antara konsensus atau kesepakatan dan konflik akan tercipta. Oleh karena itu, lembaga eksekutif dan legislatif cenderung tidak bisa saling menjatuhkan. Penyebab kegagalan pelaksanaan demokrasi Pancasila mengalami kegagalan karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan terdapat banyak penyelewangan. Dalam jurnal ilmiah demokrasi dalam sejarah ketatanegaraan RI 2014, karya Arif Wijaya, faktor penyebab kegagalan demokrasi Pancasila adalah: yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif yang bisa dikatakan tidak ada. Yang kedua, rekrutmen politik yang tertutup. Yang ketiga, pemilu yang jauh dari semangat demokratis. Yang keempat, pelanggaran HAM, praktik KKN yang merajalela. Yang kelima, demokrasi Pancasila runtuh bersamaan dengan jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Krisis ekonomi pelanggaran HAM yang menggerogoti Indonesia menyebabkan pergerakan protes massa secara masif pada pertengahan tahun 90-an yang menuntut adanya reformasi. 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan menyerahkan mandat kekuasaannya pada B.J. Habibie. Manfaat demokrasi Pancasila. Manfaat demokrasi Pancasila. Yang pertama, kesetaraan sebagai warga negara. Bertujuan memperlakukan semua orang adalah sama sederajat. Nomor 2, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum.
Semakin besar suara rakyat dan menentukan kebijakan, semakin besar pula kemungkinan kebijakan yang mencerminkan keinginadaan aspirasi-aspirasi rakyat. Yang ketiga, pluralisme dan kompromi, mengandalkan debat terbuka, persuasi, dan kompromi, penekanan demokrasi pada debat. Manfaat demokrasi bagi diri sendiri, yaitu meningkatkan kerjasama antar warga negara. Warga negara membutuhkan satu sama lain untuk membangun massa yang banyak sebagai salah satu cara untuk forum perundingan dan juga pengajuan kebutuhan untuk pemerintah, dan membuat masyarakat memiliki tanggung jawab. Adanya peran rakyat dalam pemerintahan membuat setiap warga negara untuk bertanggung jawab terhadap peran yang dimilikinya sebagai seorang warga negara yang wajib menjaga keutuhan negara. Pentingnya budaya demokrasi dalam kehidupan bangsa dan bernegara dapat dilihat dalam hal-hal berikut. Yang pertama, terjadinya kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih. Yang kedua, budaya demokrasi dapat menghindari tindak sewenang-wenang terhadap warga negara karena negara demokrasi mengakui supremasi hukum. Yang ketiga, negara dengan praktik pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Dulu tidak sedikit penguasa yang cenderung bertindak otoriter, diktator, membatasi partisipasi masyarakat atau rakyat dan lain-lain. Karena para pengusaha sering merasa terganggu kekuasaannya. Ketidakmampuan melaksanakan mandat yang diberikan oleh rakyat membuat para pengusaha bersikap demikian. Yang terakhir, memungkinkan setiap kebudayaan berkembang biak karena negara demokrasi menghormati kebebasan berekspresi. Hikmah mempelajari sejarah Indonesia masa demokrasi Pancasila. Hikmahnya adalah 1. Demokrasi rakyat pribumi yang tertindas pada masa Soeharto. 2. Kebebasan pers dalam berpendapat yang pada saat itu sering dicekal. 3. Penggulingan penguasa yang dinilai tidak bisa memimpin. Cek cek cek. Puisi Pak. Backsound kan nih. Langsung aja puisi. Gimana tuh? Tuhan, demokrasi tidak boleh berakhir sebagai diksi. Tiada arti atau dibakar dalam yang Tuhan. Bener kan Tuhan? Cuan. Pakai musik apa enggak, Pak? Yang ada rohani. Enak. Coba. Udah Pak, langsung Pak. Sabar dulu. Ulang Pak.
Tuhan, demokrasi tidak boleh berakhir sebagai diksi. Tiada arti atau dibakar dalam yang bentuk anarki. Demokrasi mesti tumbuh menjadi alamat berteduh. Tuhan, demokrasi tidak boleh berakhir sebagai diksi. Tiada arti atau dibakar dalam yang bentuk anarki. Demokrasi mesti tumbuh menjadi alamat berteduh, menjelma ruh bagi mereka yang lumpuh. Kebebasan mesti mekar di tanah pertiwi, membawa harum menyusiri hak-hak terkurung jeruji. Menjelma melati semerbak wangi, menyatu dalam kopi bercangkir demokrasi. Demokrasi pantas menjadi sulu menerangi nasib petani dan buruh. Sayup-sayup di tengah malam, terhalang nafsu yang tersulam. Sembuhlah mereka yang terluka, berbahagialah mereka yang tertawa jalan mungkin berbeda. Hak-hak mesti sama. Tuhan, demokrasi bukan sebatas narasila lahir dari mereka yang memilih mati. Menjadi sedap malam dalam cahaya temaram, daripada dibungkam, rakyat mesti berdaulat dalam keramat mufakat. Sekian, terima kasih. Maksudnya gimana? Kata-kata modelnya gimana? Dibaca aja dulu. Ada. Tes. Di sini ada kata-kata mutiara yang tema demokrasi Pancasila. Beritahu kami agar tidak pernah lupa bahwa pemerintah adalah diri kita sendiri, bukan kekuatan asing di atas kita. Para pemimpin tertinggi demokrasi kita bukan presiden dan senator dan anggota kongres dan juga pejabat pemerintah, tetapi para pemilih negeri ini. Franklin D. Roosevelt. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang mau bertanya, ada yang mau bertanya? Kelompok 5, mana kelompok 5? Suara cempreng sekali. Kelompok 5, mana kelompok 5? Cek. Kelompok 5. Kelompok 5 kasih 0. Kelamaan. Kelompok 6. Kelompok 6. Kelompok 6. 5. Kelompok 5 dulu kasih waktu. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Kelompok 6. Yang mau bertanya sih kelompok 6? 5. Kelompok 6. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin bertanya,
pada tahun berapa masa keemasan demokrasi? Pada tahun berapa masa keemasan demokrasi? Masa keemasan demokrasi. Sekian. Ayo siapa lagi yang mau bertanya? Coba, maju yang mau nanya. Pane lu kelompok berapa, Pane? Lu kelompok berapa, Salma? 6. 5 udah nggak bisa. Udah 0 nilainya 5. Nggak bisa. Pak, kelompok 5 nilai udah 0 ya, Pak ya? Saya Aklia dari kelompok 2 ingin bertanya. Tadi kan ada tuh ya kelompok 2. Tadi kan ada tuh ya kalimat lembaga legislatif dan eksekutif. Eksekutif itu lembaga legislatif sama eksekutif itu kan saling membutuhkan. Nah, mengapa mereka itu lembaga itu saling membutuhkan gitu? Sekian, terima kasih. Lembaga apa ya? Berarti 2. Ini kita kelompok berapa sih? 4 ya? Kelompok 3. Kelompok 3 ada yang mau nanya ke kelompok 3? Aklia. Ini lu kelompok berapa, Mi? Lu kelompok berapa? 3 mau nanya nggak? Ben, nanya nggak, Ben? Hah? Tentang demokrasi Pancasila. Lagi nyari kelompok. Ayo maju. Siapa yang maju? Oh, Stelo Rehan, Stelo. Ayo Stelo, maju Stelo. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya dari kelompok 3 ya. Cara berkehidupan demokrasi Pancasila. Cara berkehidupan demokrasi Pancasila. Masa nyari di Google? Ayo kelompok 1. Kelompok 2 udah ya. Satu. Kelompok 1. Ya, 0 nilai kelompok 1. Apa nanya? Maju. Nggak boleh. Demokrasi Pancasila. Lu harus tahu jawabannya tapi. Batu nanya dulu. Komar, ini Komar maju. Kurang 1. Mariska apa dipanggil Komar? Yang penting maju aja dulu bertanya, nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya hikmah dari demokrasi Pancasila. Terima kasih.
Oh berarti ini dijawab dulu Pak. Pak, dijawab dulu ini 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 Salma. Pada tahun berapa keemasan demokrasi? Yaitu jawabannya tahun 1996 sampai 1998. Pada masa Orde Baru itu sebuah upaya delegitimasi terhadap konsep demokrasi dari pimpinan Soekarno. Pertanyaan juga bagus. Oke. Salma mana Salma? Oh iya. Pertanyaan bagus ya. Pertanyaannya itu adalah pada masa siapa? Pada masa apa ya? Pada tahun berapa masa keemasan demokrasi? Begini, sejarah mencatat bahwa kita melalui satu masa yang dinamakan dengan pemilu. Pemilunya pemilu demokratis. Kalau demokrasi sebetulnya sudah sejak lama. Artinya begini. Coba perhatikan. Ketika pemikiran-pemikiran barat itu sudah masuk, di situ Indonesia sudah mulai bersentuhan atau mengenal yang namanya demokrasi. Pemikiran-pemikiran barat itu datangnya dari siapa? Pemikiran-pemikiran barat itu pertama kali datangnya dari siapa? Dari para pelajar. Tapi bukan pelajar-pelajar kita, bukan. Tentu yang dimaksud adalah kaum-kaum terpelajar. Ketika Pak Arif mengatakan kaum-kaum terpelajar, Anda paham ya siapa yang dimaksud? Mereka adalah Hatta, mereka adalah Dawes Dekker. Ya, kalau 3 serangkai kamu ingat ya? 3 serangkai itu siapa aja? Atau 4 serangkai? Ada Hatta, ada Suwardi Suyoningrat, ada 3 serangkai itu adalah Suwardi Suryoningrat, Dawes Dekker, Cipto Mangun Kusumo. Semuanya berprofesi sebagai seorang dokter. Karena memang pendidikan pertama yang diberikan oleh Belanda itu adalah pendidikan dokter. Dulu namanya Stovia. Sekarang tempatnya jadi museum Museum Kebangkitan Nasional yang ada di Senen. Mungkin kalau nanti jalan-jalan ke sana kalau dimungkinkan, ya. Tolong komputernya dimatikan saja. Komputer dimatikan saja, tidak ada yang menyalakan komputer ya. Dimatikan. Dulu namanya Stovia, sekarang juga dikenal juga dengan istilah salah satu cabangnya juga ya. Namanya adalah Rumah Sakit RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo. Halo, laptop bisa dimatiin dulu nggak? Matiin dulu, matiin. Supaya fokus. Supaya pembelajaran kita fokus, tidak ambiar kemana-mana. Jadi pertama kali demokrasi dikenal itu adalah datang dari tokoh-tokoh nasional. Tokoh-tokoh nasional itu siapa? Tokoh-tokoh nasional yang awal-awal itu ya Dr. Wahidi Soedirowisodo, Cipto Mangunkusumo, Dawes Dekker. Dawes Dekker siapa Pak? Dia sebetulnya orang Indo, artinya keturunan Belanda. Namanya Dawes Dekker. Pertama siapa tadi? Suwardi Suryoningrat.
Yang kedua, Douwes Dekker. Yang ketiga adalah Cipto Mangunkusumo. Termasuk Hatta, termasuk Soekarno, kalau kita bicara mengenai demokrasi, pasti datang dari mereka-mereka yang belajar dari negeri Belanda. Karena di Belanda sudah mulai dikenal dengan konsep demokrasi. Demokrasi itu artinya adalah sudah mulai diberikan kebebasan. Bapak dari demokrasi namanya adalah liberalisme. Itu mau tidak mau. Makanya selama masih ada yang positif, ya diambil. Sebetulnya kecenderungan Indonesia, politiknya itu adalah politik yang liberal. Yang liberal, kecenderungannya liberal, meskipun kita menyebutnya dengan demokrasi Pancasila. Pada saat apa? Pertama pemilu tahun 1955, kamu catat. Pemilu 1955 diikuti oleh 4 partai. Partainya apa aja? Itu udah demokrasi. Kalau sudah ada pemilu pasti sudah berbicara tentang demokrasi. Saya nggak tahu kalau misi alasannya adalah tahun 9 berapa tadi? Yang keemasan itu? (1966) sama? Ya sampai dan kali ya. Yang jelas begini, kamu catat. 1966 itu ada peristiwa yang dinamakan dengan demo mahasiswa besar-besaran tahun 1966. Saya agak kurang setuju kalau disebutkan bahwa kalau demokrasi Pancasila iya tahun 66 sampai 98. Benar gak? Halo? Makanya kekuasaan Soeharto itu umurnya rentangnya adalah 32 tahun. Dari tahun 66 sampai tahun 1998. Selama 32 tahun. Itu bisa dikatakan keemasan. Maksudnya puncaknya itu adalah tahun 66. 66 ada demo mahasiswa. Tahun 98 ada demo mahasiswa. Kenapa dikatakan keemasan? Keemasan itu maksudnya mungkin besar ya. Demonya besar-besaran. Kenapa dikatakan demokrasi? Karena ada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Di zaman Soeharto malah nggak boleh. Dengarkan, di zaman Soeharto justru malah banyak orang-orang yang tidak boleh mengeluarkan pendapat. Siapa yang tahu apa itu kepanjangan dari Petrus? Saya kasih 90. Hah? Siapa namanya? Siapa? Salma ya? Bagus. Petrus itu kepanjangan dari penembak misterius. Ada preman-preman yang bertato, zamannya Soeharto ditembak. Siapa yang nembak? Bin. Katanya adalah orang sini. Orang Green Garden, Malaka. Siapa Green Garden? Katanya gitu, maksudnya dia adalah polisi atau intel, kerja sebagai intel, tugasnya adalah membunuh, menembak, dan katanya mayatnya dibuang di Man 21. Katanya, loh, katanya ini kan belum sejarah. Sebenarnya kita nggak boleh ngomong katanya kalau sejarah ya. Tapi dulu ada yang pernah bercerita bahwa wilayah sini adalah tempat pembuangan mayat. Makanya ada yang bilang juga jin buang anak, Soeharto buang mayat. Mayatnya apa dan bagaimana? Yaitu mereka-mereka yang dianggap sebagai musuh negara. Kan di Ciamis itu, kalau Ciamis itu bukan katanya, tapi itu ada beritanya ada.
mayatnya dibuang ke empang. Di samping mayat ada bungkusan uang senilai 300.000 rupiah. Tuh, orang dibunuh dikasih duit. Ini buat ngubur kamu ya. Gitu. Kata mayatnya, iya gitu. Hahaha. Maksudnya buat keluarganya yang menemukan mati, maka akan dikuburkan dengan biaya itu. 300.000 kan dulu besar. Ya pokoknya cukup lah untuk biaya pemakaman. Sekali lagi dengarkan, itu zamannya Soeharto. Karena kita ngomongin demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Dengarkan. Shh. Demokrasi Pancasila itu visinya adalah melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nanti kalau di soal-soal ada kata-kata murni dan konsekuen, itu namanya demokrasi ala Soeharto, namanya demokrasi Pancasila. Paham? Catat. Yang tidur sambil catat di alam mimpi juga nggak apa-apa. Murni dan konsekuen. Dia mah nggak tidur. Belakangnya sudah nyaman ya. Jadi kalau disebut sebagai masa kemasannya itu kalau disebut sebagai pemilu paling demokratis, kamu catat. Pemilu paling demokratis itu ada dua. Pertama adalah tahun 1955, zaman demokrasi liberal. Satu, catat. Yang kedua adalah tahun 2004 pada masa terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono. Itu paling demokratis. Kalau mau dikatakan itu sebagai keemasan, masa keemasan demokrasi di Indonesia. Catat ya, jangan sampai lupa. Yang pertama apa? Pemilu tahun, ulangi, 1955 pada masa demokrasi liberal. Yang kedua tahun 2004 pada masa Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi mohon maaf, sampai Susilo Bambang Yudhoyono itu dibawain kerbau, tulisannya adalah SBY. Tuh, sampai segitunya. Presiden digituin. Tapi nggak apa-apa, nggak ditangkap. Kalau zaman sekarang kan mungkin lebih ingin mengembangkan etika, tapi ditangkap. Zaman SBY, kebonya ditulis SBY, dibawa ke HI, Bundaran HI. Tahu Bundaran HI? Bukan yang di sini ya. Bundaran HI yang ada di dekat Monumen Nasional. Betapa masa itu yang dinamakan dengan masa yang sangat-sangat demokratis. Cuma memang sayangnya apa? Bukan hanya itu, bukan hanya hak suara. Koran-koran apapun boleh terbit. Tahun 98. Siapa yang 98 udah lahir? Belum ada. Koran apa aja itu maksudnya adalah koran yang begitu juga nongol. Makanya kalau Pak Arif jalan ke Senen atau kemana, tuh yang namanya koran, depannya gambar apa macam-macam, itu keluar semua tuh. Masya Allah. Tahun 98, itu namanya kebebasan demokrasi. Demokrasi boleh di masa itu. Tapi mestinya demokrasi tetap harus dibatasi, nggak berlebihan. Tapi ukuran demokrasi menurut versinya PBB adalah ya biarin aja. Gambar PORNO bebas. Mas, sini mas, mau beli nggak? Waduh. Pak Arif dipanggil gitu, mas, beli nggak? Udah gratis deh. Oh, sini, kalau gratis. Enggak ya, nggak boleh begitu. Sekarang mah nggak ada pak, nggak ada. Orang sekarang di internet di mana-mana gambar kayak gitu ada kok. Nauzubillah min dzalik. Kita berusaha untuk selalu menghindar dari hal-hal yang kayak gitu.
Ya, jangan sampai terlalu banyak kita terekspos pikirannya untuk gambar-gambar yang tidak bertanggung jawab. Ya, gitu ya tentang keemasan demokrasi. Sudah jauh semua ya? Oh belum. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aklia, mengapa lembaga legislatif dan eksekutif saling membutuhkan? Karena lembaga legislatif adalah lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang dan sebagai kontrol terhadap pemerintahan. Sedangkan eksekutif atau presiden adalah lembaga yang berwenang untuk menjalankan roda pemerintahan. Siapa lagi mau yang jawab? Cara berkehidupan demokrasi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Stilo. Pertanyaannya adalah, cara kehidupan demokrasi Pancasila. Jawabannya adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kedua, berkedaulatan rakyat. Yang ketiga, didukung oleh kecerdasan warga negara. Tes. Untuk pertanyaan yang keempat dari Mariska, hikmah dari demokrasi Pancasila. Hikmahnya ada 3, yaitu yang pertama, demokrasi rakyat pribumi yang tertindas pada masa Soeharto. Yang kedua, kebebasan pers dalam berpendapat yang pada saat itu sering dicekal. Yang ketiga, penggulingan penguasa yang dinilai tidak bisa memimpin. Oke. Coba Pak Raymond. Salma mana? Salma udah ya. Si siapa lagi? Aklia. Aklia udah kejauh belum? Kok udah? Kalau belajar sejarah itu harus nanya lagi gitu loh. Belajar sejarah itu bukan, itu belajar ilmu akidah. Haji akidah itu ya. Ta'limu ta'lim gitu. Belajar sejarah harus gini. Ah, enggak. Saya izin tanya Pak, saya tidak setuju. Gitu ya. Hei, dengarkan. Hei, bangun. Hei. Masya Allah. Belajar sejarah itu harus kritis. Apa syaratnya kritis? Dengarkan. Hei. Caranya adalah Hei. Harus heuristik. V-nya apa? Verifikasi. I-nya apa? Interpretasi. H-nya apa? Historiografi. Mengumpulkan data baru bisa kritis. Pak, saya nggak pernah baca Pak, gimana mau kritis Pak? Ya makanya harus banyak baca. Kritis itu artinya adalah bisa aja menanggapi, apalagi komentator. Komentator itu harus kritis. Menurut saya, presentasi yang baik itu harusnya adalah begini-begini, bla bla bla. Saya tunggu di kelas ini sampai nanti ada yang bisa menampilkan drama. TikTok boleh Pak? Boleh. Jadi nggak harus puisi. Puisi pun juga harus lantang. Tuhan! Wis, bangun semua. Ya kan? Kami adalah generasi yang hari ini terinjak. Tak bisa bergerak, merintih, merontak, tinggal di pinggir-pinggir. Soalnya Pak Arif itu lagi sedih ya. Pak Arif kan sekarang tinggal di Jakarta Pusat. Maaf ya, Jakarta Pusat ya. Maaf.
tapi tetap aja di pinggiran ya, di pinggir-pinggir rumah-rumah mewah. Ada yang parah, yang parahnya apa? Yang parahnya adalah ada yang tinggal di pinggir pinggir pagar rel kereta. Tidurnya cuma pakai kardus. Masih ada hari ini coba. Tadi pagi Pak Arif melihat, ya Allah, kan Pak Arif berangkat jam 5 subuh bareng sama maling. Maling pulang kerja itu jam 5. Iya, dia beroperasi sekitar jam 2-an lah. Baru dapat tentengan tuh jam 5. Iya. Ya tergantung lah ya, nyolong apa dia. Kalau berangkat susah. Ya, masih ada. Dari anak-anak kita, anak bangsa. Serem ya. Harus gitu ngomongnya. Tuhan, masih banyak saudara-saudara saya. Tanpa selimut. Apalagi Pak Arif juga mikir ini. Ya kan? Seperti itu. Ya. Kemarin ada kelas sebelah itu yang tampil drama. Bagus. Saya juga kaget tuh. Ini berani juga drama. Boleh drama. Dramanya tidak harus di sini, cuma sayangnya kemarin di sini dramanya di sini, jadi waktunya nggak cukup. Dramanya itu kamu shooting, kamu taruh di YouTube, putar di sini. 5 menit nggak apa-apa. Saudara-saudara, sambil gini ya gitu loh. Nanti dikembangkan ilmu teatrikalnya ya. Siapa nonton di kampus yang masuk teater kan keren. Mandu 1 nggak ada teater sih. Ya, seperti itu. Puisi, tulis, literasi boleh. Literasinya apa? Udah dikirim sama Pak Dasuki ya? Udah. Siapa yang mau tampil lagi, tampil lah. Minggu depan ya. 2 minggu lagi. Tampil, bicara, tampil untuk menulis. Tapi kalau bisa menulis, bukan hanya melakukan resensi. Ya, sudah jawab semua? Alhamdulillah, keren semua. Tepuk tangan buat kelompok yang ada di depan. Kita sampai jam 9:40 ya. 9:20, sekarang jam 9:18. Tapi luar biasa keren dan terima kasih semuanya. Sebagai penutup, Pak Arif ingin kita menyanyikan sebuah lagu, judulnya adalah Kok Ngene Kok Dibanding-banding Deh. Bukan ngancurin itu ya, ngancurin negara, enggak. Semua bagus, kita apresiasi. Karya apapun kita hargai tetap. Cuma kita ingin lebih membangkitkan ghirah cinta terhadap negara. Itu komitmen sejarah. Coba cariin lagu, judulnya adalah Padamu Negeri. Nyala nggak itu? Pada yang piano ya? Kamu nggak kelihatan? Kelihatan ya? Karena Pak Arif bolak-balik. Iya, instrumental. Ya itu, coba. Piano bukan? Kok nggak bunyi? Tadi kan? Oh, pakai ini, maaf. Ulangi. Hadirin dimohon berdiri. Padamu Negeri ya. Semua. Padamu negeri kami Padamu negeri kami berbakti ya.
Sini ngumpul semua. Cukup nggak? Nggak ya? Ya. Abdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Maaf kecepatan. Sini yang mau disyuting sini, ngumpul sini. Ya, sini ngumpul semua. Ulangi. Terakhir. Ulangi. Padamu negeri berjanji. Padamu negeri kami bakti. Ya, bagus. Sini dulu ya. Padamu negeri kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Oke. Komentarnya nggak dapet ini, nggak ngomong dia. Tapi nggak apa-apa ya. Terima kasih Pak Ari untuk hari ini. Tapi udah kasih penilaian tadi kan? Sedikit boleh? Mau kasih komentar nggak? Udah. Mereka pada protes. Nggak apa-apa. Yang penting udah kasih nilai ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.